Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Sistem Informasi Meteorologi yang beranggotakan 3 orang, Aksel Ujian Narkosi Barani 1282109, Ratun Arifari 1282110, dan Laude Muhammad bin Akbar 1821037. Kali ini kita akan ngapain sih? Kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang sinar UV. Kalian tahu nggak sih sinar UV itu apa? Sinar UV yang bikin panas dan bikin kulit hitam itu bukan sih? Mari kita cari tahu. Matahari merupakan benda langit terbesar di galaksi Bima Sakti yang besarnya bahkan 10 kali lipat planet terbesar tata surya. Matahari umumnya memancarkan sinar ultraviolet atau sinar UV ke permukaan bumi. Sinar UV terbagi menjadi 3, ada UVA, UVB, dan juga UVC. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat video selanjutnya ya. Sinar UV atau yang disebut juga sinar ultraviolet merupakan bagian gelombang elektromagnetik yang berasal dari energi radiasi matahari yang memiliki panjang gelombang 100 sampai 400 nanometer. Yang pertama, UVA. Radiasi sinar UVA tidak terhalangi oleh objek yang menjadikan sinar UVA merupakan sinar UV yang sebagian besar mencapai permukaan bumi. Kira-kira 90-99% sinar UVA mencapai permukaan bumi. Memiliki panjang gelombang 315-400 nanometer yang merupakan gelombang terpanjang dari ketiga sinar UV. Karena mencapai di permukaan bumi, sinar UVA paling banyak menimbulkan radiasi dan bekerja lebih dalam. Contohnya, bekerja sampai ke lapisan kulit dermis manusia dan dapat merusak serat-serat yang berada di dalamnya. Kedua, sinar UVB. Sebagian radiasi sinar UVB terblokir oleh lapisan ozon di atmosfer, sehingga sinar UVB menjadi sinar UV yang paling sedikit mencapai permukaan bumi. Kira-kira kurang dari 10%-nya sinar UVB sampai mencapai permukaan bumi. Memiliki panjang gelombang 280-325 nanometer, sinar UVB biasanya hanya merusak lapisan luar kulit manusia atau lapisan epidermis. Sinar ini memiliki intensitas tertinggi antara jam 10 dan jam 2 siang saat sinar matahari terang. Yang ketiga dan yang terakhir, sinar UVC. Radiasi sinar UVC menimbulkan bahaya terbesar dan menyebabkan kerusakan terbanyak. Namun, untungnya bagi kita, mayoritas sinar ini terserap di lapisan ozon atmosfer. Sinar UVC sendiri memiliki panjang gelombang 100-280 nanometer. Lalu, bagaimana caranya sinar UV atau sinar ultraviolet yang merupakan energi radiasi matahari sampai ke bumi? Pertama, matahari akan memancarkan radiasi yang salah satunya merupakan sinar UV. Nah, sinar UV tersebut akan terbagi menjadi 3, menjadi sinar UVA, UVB, dan UVC. Seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, bahwa sinar UV yang mencapai permukaan bumi dengan porsi yang paling banyak adalah sinar UVA. Dan apakah kalian semua tahu bahwa sinar UV yang sampai di permukaan bumi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, sudut datang sinar matahari. Semakin tegak akan semakin banyak mengandung sinar ultravioletnya. Maksudnya, semakin tegak sudut datangnya, maka sinar ultraviolet yang dihasilkan akan semakin banyak. Yang kedua, posisi lintang tempat. Posisi lintang semakin ke kutub, maka sinar ultraviolet akan semakin kecil. Yang ketiga, tutupan awan. Semakin banyak awan, maka sinar ultraviolet yang sampai akan semakin kecil karena terhalang oleh awan. Yang keempat, ketinggian. Semakin tinggi suatu tempat, maka sinar ultraviolet yang diterima akan semakin besar. Yang kelima,
Lapisan ozon. Semakin banyak ozon di lapisan atas, maka semakin baik menyaring sinar ultraviolet. Sebagai kawal, lapisan ozon itu berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Yang keenam dan yang terakhir, pemantulan pada permukaan bumi. Semakin permukaan bumi dapat memantulkan cahaya, maka semakin sedikit sinar ultraviolet yang ada di permukaan bumi. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang mempengaruhi sinar UV ketika sampai di permukaan bumi. Sinar UV yang sampai ke permukaan bumi memiliki pengaruh yang tentunya baik maupun buruk bagi kehidupan. Lalu, apa saja pengaruh baik dan pengaruh buruk dari sinar UV? Pengaruh baiknya yang pertama, membuat tubuh memproduksi vitamin D yang membantu memperkuat tulang, otot, dan juga sistem imun. Karena inilah mengapa banyak bayi yang di pagi hari jemur. Kedua, membantu serangga dalam menemukan sumber makanan yang tersembunyi. Kenapa dapat membantu serangga? Karena emisi dari sinar UV ini dapat membantu navigasi penerbangan mereka agar terlihat lebih jelas. Yang ketiga, UV dapat secara efektif membunuh, yaitu menonaktifkan atau menghancurkan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Karena ini juga banyak orang yang menjemur pakaiannya di pagi hari. Lalu, apa saja pengaruh buruk yang ditemukan oleh sinar UV bagi kehidupan? Yang pertama, sinar UV A, yaitu sinar UV yang mendapat porsi paling banyak sampai ke permukaan bumi, berdampak pada timbulnya masalah aging atau penuaan. Kedua, sinar UVB menyebabkan sunburn atau terbakarnya kulit. Nah, keduanya ini mampu merusak kesehatan kulit dan memicu kanker. Yang ketiga, bagi tanaman yang terkena paparan sinar UV berlebihan, membuat fotosintesis dan juga pertumbuhan tanaman terhambat. Yang keempat, plankton yang terpapar sinar UV yang kuat akan mati dan akhirnya membuat rantai makanan di laut terganggu. Setelah kita mengetahui pengaruh baik dan pengaruh buruk dari sinar UV, lalu bagaimana cara kita mencegah pengaruh buruk dari sinar UV? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah pengaruh buruk dari sinar UV. Yang pertama, memakai sunscreen. Kedua, menghindari kontak dengan sinar matahari secara langsung di atas pukul 10 pagi. Ketiga, memperhatikan indeks UV harian. Keempat, memakai topi atau pakaian panjang di luar ruangan. Kelima, meminimalisir penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan parfum untuk mengurangi penipisan lapisan ozon. Karena lapisan ozon sendiri berfungsi untuk melindungi bumi dari paparan sinar UV. Sekian pemaparan dari kami tentang sinar UV. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.